dengan uang 100.000 itu bisa menempuh jarak kisaran 200 km sampai 280 km. Yang paling ditakutkan kan kerusakan baterai. Nah, kalau yang hybrid itu cenderung lebih murah. Ketika deselerasi, terjadilah regeneratif braking. Yang mana yang lebih menguntungkan? Wih, dari semuanya itu, Pak. Ya, dirangkum aja, jangan banyak-banyak. Kalau saya punya uang, saya mau beli apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia. Selamat siang dari Bengkel A Motor, bengkel kesayangan kita. Masih dengan konten-konten terbaru di Apedia. Sobat Apedia, kita akan terus berbagi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di siang hari ini. Dan Sobat Apedia yang memiliki kendaraan yang ingin servis di Bengkel A Motor, silakan berkunjung di A Motor dekat dengan terminal Jombor ya, atau dekat juga dengan Mall JCM ya, Jogja City Mall. Nah, dekat dari sana. Silakan dicek di Google Map, kata kuncinya AHA Motor Jogja. Oke? Baik, Sobat Apedia. Ini akan kita bagi konten yang sangat menarik yang mungkin bisa menjadi pembanding di teknologi-teknologi terbaru dengan dunia otomotif ya. Yang akan kita cari tahu bersama Mas Wawan. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topik dan Sobat Apedia. Iya. Ketemu lagi Mas Wawan. Oke. Dengan konten-konten terbaru yang kali ini mungkin agak modern ya kontennya, up to date ya. Siap. Apa nih, Pak? Lebih menguntungkan mana? Kita beli mobil EV, berarti mobil listrik ya? Ya. Atau mobil hybrid. Oke. Nah, ini kan udah booming nih yang dua ini kan ya. Oke. EV udah berapa tahun yang lalu sudah pada muncul, sampai sekarang udah banyak berkeliaran di jalan-jalan ya. Iya. Nah, Toyota udah main Toyota itu. juga main juga ya. Iya. Nah, belum lagi sekarang hybridnya. Ya, mulai dari hybrid yang hybrid setengah, hybrid full. Oh iya, banyak juga hybrid, Pak. Jenis-jenis hybrid ya? Iya, banyak banget. Nah, baik, Mas Wan, bisa diceritakan Mas Wan, yang mana yang lebih menguntungkan? Wih, dari semuanya itu, Pak. Ya, dirangkum aja, jangan banyak-banyak. Oke, jadi sebenarnya mau itu hybrid atau mobil listrik itu sebutannya tetap ada EV-nya ya. Iya. Jadi ada electric vehicle-nya. Jadi hybrid itu juga termasuk mobil listrik sebenarnya, Pak. Campuran, ya, perpaduan antara mesin konvensional atau combustion internal combustion engine itu dengan motor listrik. Itu kalau hybrid. Nah, sedangkan kalau yang disebut mobil listrik pada umumnya itu full digerakkan oleh motor listrik, terus dia cuma mengandalkan sumber tenaga yaitu baterai. Ya. Kayak gitu aja sih, Pak. Terus mana nih yang lebih menguntungkan gitu kan? Nah, ini sebenarnya tergantung dari lingkungannya, Pak. Oh, itu di mana? Kita tinggal di mana? Kita tinggal di pengaruh mana? Ya? Ngaruh, Pak. Oke. Karena itu kan nanti ada kaitannya dengan subsidi, harga, terus fasilitas, infrastruktur yang mendukung kendaraan tersebut gitu. Kan kalau mobil listrik, baterai mobil listrik itu kan harus ada pengisian ini, Mbak. SPKLU-nya harus ada di mana-mana itu biar kita lebih mudah. Terus pengisiannya itu pun tidak secepat kita isi bensin, butuh waktu. Nah, itu juga jadi kendala tersendiri, Pak, untuk mobil listrik. Jadi kita ini masih terbatas banget untuk SPKLU-nya, meskipun sudah lebih baik ya, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya, tetap aja masih kurang, Pak, tidak sebanyak dengan pom bensin lah, tidak sebanyak itu. Tapi nilai plusnya dari EV itu sendiri apa, Mas? Kalau tadi kan kita anggaplah itu masih kekurangan ya, karena emang belum banyak ya kan. Tapi plusnya untuk kita kalau ingin beli itu orang-orang itu lebih cenderung ke ini, Pak, ke cinta ke lingkungan sih, Pak. Dia kan tanpa asap, tanpa emisi, zero emission gitu kan emisinya. Jadi lebih peduli kepada lingkungan, ke bumi gitu, seperti itu. Terus ketika semuanya orang berpindah ke mobil listrik, kemungkinan kan di perkotaan gitu udaranya lebih segar, Pak. Harapannya seperti itu. Seperti itu. Cuma untuk keuntungan pribadi atau kita rasakan langsung ya lebih ke biaya operasionalnya lebih murah, Pak. Operasionalnya ya? Untuk operasional maksudnya apa nih, Mas? Kalau mobil umum kayak gini konvensional kan kita masih butuh beli bensin ya. Butuh beli bensin. Kalau mobil listrik nggak beli bensin tapi beli listrik. Oh iya, bayar listrik. Ya, bayar listrik. Nah, harga listrik itu lebih murah daripada kita beli bensin untuk saat ini.
Untuk saat ini seperti itu, Pak. Itu murahnya itu maksudnya hitungan per kilometernya Iya, yang dicapai oleh mobil tersebut ya? Benar, benar. Jadi ya bisa lebih panjang gitu. Kita operasional lebih murah. Mas Wawan, berapa sih biaya yang dikeluarkan oleh pemilik mobil listrik ya? Iya. Untuk 100 km? Atau untuk berapa sih? Untuk 100.000 atau berapa? 100.000 bisa nempuh berapa kilo gitu ya? Benar. Oke, itu tergantung ininya Pak sih, Pak. Tergantung dengan tarif KWH-nya di masing-masing SPKLU. Nah, SPKLU itu kan sekarang itu nggak cuma disuplai oleh PLN ya, ada perusahaan-perusahaan lain dari Finfast atau apa gitu, banyak gitu Pak. Nah, itu tarifnya berbeda-beda tuh. Jadi kita dengan uang 100.000 itu dapat berapa KWH. Nah, itu umumnya bisa dapat 40 sampai 60 KWH, Pak. Nah, itu terus nanti berapa jarak yang bisa ditempuh, ya kan? Itu tergantung dengan kendaraannya juga. Nah, setiap kendaraan itu kan punya klaimnya masing-masing tuh, mampu berapa jarak jelajahnya, terus konsumsinya tuh berapa. Nah, itu bisa saja 1 KWH itu bisa menempuh 5 sampai 7 km, umumnya seperti itu. Itu nanti tergantung mobilnya sendiri. Nah, jadi dengan uang 100.000 itu bisa menempuh jarak kisaran 200 km sampai 280 km. 280 km? Iya. Wow. 100.000 bisa sampai segitu tuh. Murah itu ya? Murah. Katakanlah bensinnya itu sekarang harganya 10.000 ya kalau Pertalite kan. Kalau 100.000 dapat 10 liter. Berarti 1 banding 20, Pak. Kalau di bahan bakar ya. Kalau 200 km kan berarti kan 1 banding 20. 1 liter bensin untuk 20 km. Nah, kalau itu 10 liter kan berarti 200 km. Seperti itu. Itu untuk operasionalnya seperti itu. Baik. Terus kelebihannya yang lain lagi kan nggak cuma biaya untuk operasionalnya, Pak. Tapi ke sensasi berkendaranya itu lebih responsif ya Pak kalau mobil listrik. Oh, sebutannya itu ini ya, apa namanya? Instan. Torsinya itu instan. Iya. Kenapa instan sebutannya, Pak? Karena dia sudah tidak ada tenaga yang terbuang ya. Tenaga yang terbuang. Iya. Jadi tenaga itu langsung disalurkan di motor yang menggerakkan roda. Iya. Dan satu lagi Pak, ini Pak, saya ingin menyoroti ke proses terjadinya putaran roda di mobil listrik. Mesin bakar dulu ya. Mesin bakar itu untuk menghasilkan kecepatan itu kan dimulai dari pembukaan throttle. Pembukaan throttle, udara masuk, terciptalah pembakaran, tenaga sekian, mobil melesat. Betul. Nah, itu kan ada jeda waktu Pak. Dari putaran rendah sampai ke atas gitu loh, sampai mencapai putaran optimalnya. Nah, kalau di mobil listrik nggak seperti itu Pak. Jadi dari baterai langsung ke dinamo atau motor itu besaran tenaganya ditentukan oleh kaki kita. Di pedalnya itu bukanya seberapa. Jadi sudah tidak ada lewat yang... jadi nggak ada jeda atau nunggu lagi. Jadi langsung terasa instan seperti itu. Baik. Jadi itu sensasinya memang... Itu sensasinya seperti itu. Tapi itu ya mengandung risiko juga Pak. Apa itu? Karena kalau orang yang belum terbiasa tuh pasti akan kaget tuh lihat akselerasi yang seperti itu. Jadi semakin dalam langsung lari gitu? Ya. Tapi itu bisa dikonfigurasi. Dikonfigurasi ya? Dikonfigurasi di pabrikannya, karakternya beda-beda. Sehingga dimiripkan dengan kondisi mobil-mobil tempo dulu ya? Itu sekarang fokusnya setiap pabrikan tuh bagaimana caranya bisa mendekati nih dengan mobil-mobil konvensional. Meskipun torsinya instan, ada nih sistem khusus nih, karena dia kan pengaturannya lewat ECU nih. Benar. Lewat situ semua tuh Pak. Jadi nggak langsung tiba-tiba bisa digas, lari gitu ya? Nggak bisa dibuat kayak gitu ya? Ya ada mungkin mobil tertentu kayak gitu. Mobil sport mungkin. Umumnya seperti itu, karena teorinya seperti itu Pak. Baik. Cuman kalau mobil-mobil yang ke arah sini yang ingin menciptakan ini yang lebih mudah diterima sama konsumen. Baik, ini kita udah bahas nih keuntungan dan kekurangan EV ya di Indonesia. Tapi sebenarnya bukan kekurangan secara teknologinya ya. Tapi mungkin tadi yang disebutkan adanya kekurangan bahan pengisian listriknya belum terjangkau di semua tempat. Harganya masih mahal juga Pak. Mobil listrik kan harganya lebih mahal ya. Terus kalau misalkan terjadi kerusakan nih, kan yang paling ditakutkan kan kerusakan baterai. Sementara baterai itu kita tahu nih, aki aja punya usia pakai. Iya betul. Begitupun juga baterai EV ini kan ya pasti ada usianya. Nah itu batas usianya berapa?
setiap pabrikan kan biasanya memberikan garansi, ada yang 8 tahun, ada yang berapa. Nah itu setelah 8 tahun itu kan belum tercapai Pak. Iya, masih aman. Maksudnya kan saat ini dengan hadirnya mobil listrik, terus kan belum sampai 8 tahun nih. Masih aman posisinya. Masih aman. Karena nih. masih digaransi kan? Masih digaransi juga 8. Dan nanti setelah 8 tahun itu apakah rusak atau enggak kan kita nggak tahu, tanda tanya. Kalau rusak harganya mahal. Mahal ya? Iya, ada yang 40 juta atau berapa? Ada yang lebih, Mas, tergantung KWH-nya ya? Tergantung daya simpan ya? Kapasitas baterainya ya? Iya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, hybrid. Yang hybrid. Ya. Nah, kalau yang hybrid itu cenderung lebih murah daripada mobil listrik. Karena baterai yang disematkan itu lebih kecil, Pak. Iya, itu juga tergantung ininya juga, jenis hybridnya itu jenis apa. Yang paling gede baterainya tuh umumnya tuh di PHEV, yang PHEV. Jadi dia bisa dicas, tapi juga masih pakai mesin bakar. Contohnya apa itu? Contohnya Mitsubishi Outlander yang terbaru, itu sudah PHEV. Terus masih banyak lagi, BYD ada, Chery Tiggo 8 CSH itu juga PHEV. Terus banyak sih pendatang dari Cina kayak Jayco, J7, GEC Ion, kayak gitu. Nah, itu gunanya pengecasan tadi apa? Pengecasan itu untuk mengisi baterai, mengisi daya listrik ke baterai. Jadi di mobil tidak ada pengecasan berarti? Di mesinnya mobil ada. Ada juga? Ada juga dari mesin hybridnya itu sendiri. Kan mesin hybrid itu ketika deselerasi terjadilah regeneratif braking. Ya. Nah, dia mengisi tuh ke baterainya. Jadi jarak jelajahnya lebih panjang. Berarti mesin tadi itu memang digunakan untuk menggerakkan roda berarti? Mesin itu untuk bisa menggerakkan roda. Dan ngecas? Mengecas juga bisa. Terus motor listriknya juga bisa menggerakkan roda. Bareng-bareng juga bisa. Jadi kerjanya memang paralel itu kalau seperti. Berarti berbeda dengan konsepnya e-powernya Nissan ya? Beda. Kalau yang e-powernya Nissan itu tipe serial, Pak. Serial itu ya? Serial, jadi baterai, motor listrik, terus penggerak. Ya. Nah itu kalau yang tadi itu segitiga bisa. Jadi dari baterai, mesin, terus di sininya itu roda penggerak. Nah itu tuh bisa saling menggerakkan dan saling mengisi gitu loh. Tiga-tiganya tuh bisa muter. Kalau yang e-power itu baterai itu motor listrik itu cuma jadi ini, penggeraknya itu cuma motor listrik. Ya. Sedangkan mesin bakarnya itu cuma sebagai generator pengisi daya baterainya aja. Nah, itu Mas Ari itu. Oke. Nah, jadi apa kekurangan dan plusnya dengan hybrid tadi dibanding EV? Hybrid dan EV. Ya. Kekurangannya? Plus minus lah. Plus minus. Plus minusnya ya kalau misalkan e-power nih ya Pak. Ya. Itu kan kita nggak perlu lagi cari SPKLU. Nggak perlu ngecas nih gitu. Terus tinggal isi bensin, udah ada generator di dalamnya. Kan kita kayak bawa genset di mobil itu. Udah tenaganya instan sama persis dengan mobil listrik. Itu kalau e-power. Itu serial hybrid. Kalau yang PHEV itu kan dari mesin bakarnya sendiri ketika deselerasi bisa ngisi daya baterai. Terus ketika di rumah kita bisa ngecas atau pas kita ada waktu senggang untuk mengisi di SPKLU, kita bisa mengisi di situ. Berarti SPBU, kedatangan kita ke SPBU itu memang untuk mengisi bahan bakar agar mesin bisa memutar roda. Iya, benar. Berbeda dengan serial tadi. Serial tadi memang mengisi bahan bakar hanya untuk ngecas. Ngisi generator. Iya, ngisi generator. Buat bisa ngisi baterai. Kayak gitu. Nah, jadi apa tadi? Apa tuh? Dibanding dengan EV? Kalau yang EV itu kalau baterainya habis mogok, berhenti. Terus kadang nggak bisa didorong itu nggak bisa kayak Ioniq 5 itu harus di direct. Direct. Nggak bisa didorong-dorong gitu loh Pak. Kalau sampai habis itu dari segi resiko ketika sampai baterainya itu habis. Kalau di kekurangannya hybrid tadi? Kalau kekurangannya di hybrid ya harganya mungkin baterainya nggak semahal dengan mobil listrik ya Pak. Kan tergantung kapasitas. Dengan di hybrid sendiri kapasitasnya cenderung lebih kecil. Kayak gitu. Terus ada juga yang hybrid yang mild hybrid kayak R3, XL7
Oh. Itu tuh dia hybridnya itu nggak bisa menggerakkan roda. Oh, jadi gunanya apa? Jadi dia fungsinya hanya membantu, mendorong. Oh, di gerak awal. Di gerak awal karena pada saat mobil berhenti mau jalan itu butuh tenaga puntir yang Ya, besar. benar. Nah, dengan adanya itu lebih terdorong gitu. Nah, harapannya konsumsi bahan bakarnya lebih kecil. Oke, Dan itu paham. terbukti di R3 atau di XL7. Jadi itu lebih memang irit? lebih irit, iya. Kayak gitu. Oke. Cuman baterainya ya baterai khusus. Oh. Kan dia ada baterai kecil lagi tuh. Dia paling berapa kWh. Yang ngecas dari mesin. Yang ngecas dari mesin ya. Mesin dari ya? mesin. Oh, oke. Jadi itu nggak bisa ada casnya, nggak bisa. Oke. Yang membedakan banget itu yaitu motor listriknya nggak bisa menggerakkan, cuma membantu doang. Kalau yang mobil hybrid paralel masih bisa tuh. Iya, Motor aja atau mesin bakar aja atau dua-duanya bisa. Oke, baik. Nah, ini kesimpulan nih. Jadi, Ya. Mas Wawan sendiri pilih yang mana? Kalau saya, Iya. kalau punya uang nih. Iya, punya uang, ya kan? EV atau hybrid? Kalau saya punya uang, saya mau beli apa ya? Kalau untuk saat ini mungkin ini Pak, PHEV mungkin Pak. Alasannya daya jelajahnya itu lebih panjang, ya kan? Terus SPKL itu juga ada, tapi di perkotaan kan banyak. Iya. Jadi itu masih bisa terkejar gitu loh. Sedangkan di daerah-daerah mungkin masih jarang. Nah, sedangkan saat kita pulang ke daerah dan menemukan SPKL, kesempatan nih untuk mengisi gitu, kan bisa lebih efisien, lebih aman juga. Baik, bagaimana dengan Sobat Apedia? Pilih yang mana? Mau pilih EV, hybrid, atau kembali ke mobil berbahan bakar? Oh, itu ada opsinya juga. Oh, iya. Kalau iya, aku mau yang berbahan bakar itu aja Pak, yang berbahan bakar normal. Itu lebih hidup itu. Lebih hidup? Lebih hidup. Karena ada suara knalpotnya? Ya, ada sensasi berkendaranya gitu loh. Baik, terima kasih Oke. Mas Wawan. Siap. Informasi yang dibagian buat kita ternyata ada plus minus Iya. di kedua kendaraan yang kita bahas Ada ini. banyak pilihan banget sekarang. Banyak pilihan, silahkan ditentukan yang mana yang Anda akan pilih. Kalau sekarang kita sudah lihat banyak mobil-mobil hybrid dan EV yang harganya pun kelihatannya banyak bervariasi ya, karena sudah banyak pendatang baru Iya, sekarang ya. benar. Ya. Itu saling bersaingan, bahkan ada yang sampai banding-bandingan harga. Banding-bandingan harga. Iya. Tapi yang pasti pastikan bahwa spare part dan support terhadap kendaraan After sales ya. After sales-nya After itu sales-nya bagus. itu ya. Terus perusahaannya tuh tanggung jawab, nggak terus datang ke Indonesia pergi. Nah, gitulah. ya. Yang paten gitu. Iya, karena Jadi- Mas Wawan belum bisa bongkar kelihatannya nanti. Nggak bisa bantu dia. Iya. Sementara ini. Iya. Kan itu harus khusus Pak. Khusus ya. Terus pakai sarung tangan, ini tegangan tinggi gitu Pak. Iya benar. Udah kayak tukang listrik berarti ya. Iya. Oke. Kan electrician kalau mobil sekarang kan mekanik tuh technician ya. Technician. Kalau Kalau besok? mobil EV electrician. Electrician. Elektrik apa? Iya, electrician. Oke. Mungkin ya kita juga. Baik, terima kasih Mas Wawan. Oke. Nggak topik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.